pagi, sampai jumpa kembali dengan saya, Novi Heriana, mahasiswa Prodi Farmasi, Stikes Harapan Ibu Jambi. Pada hari ini saya akan memberi informasi tentang nasal drug delivery system atau sistem pengantaran obat melalui hidung. Nasal drug delivery adalah rute pemberian obat di mana obat disedot melalui hidung. Dapat berupa bentuk pemberian topikal atau administrasi sistemik, karena obat yang diberikan secara lokal dapat memiliki efek lokal atau sistemik murni. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa penggunaan dan perkembangan nasal drug delivery system. Yang pertama, penghantaran lokal, di mana potensi minim dengan efek samping sistemik karena dosisnya rendah dibandingkan dengan rute oral. Contoh obatnya adalah dekongestan, digunakan pada gejala pilek, kemudian antihistamin dan kortikosteroid untuk rinitis alergi. Yang kedua adalah penghantaran sistemik, di mana pemberian intranasal efektif untuk ketersediaan sistemik dibandingkan pada pemberian oral dan pemberian intravaskular. Penyerapan lebih cepat dan lebih lama dari pemberian rute oral dan pemberian rute parenteral. Contoh penghantaran sistemik yaitu pada obat analgesik, kemudian obat kardiovaskular seperti propanolol, carvedilol, hormon progesteron, dan insulin. Bisa juga pada obat ketorolac dan obat antivirus yaitu acyclovir. Yang ketiga adalah vaksin nasal. Vaksinasi melalui hidung alternatif yang menjadikan rute parenteral klasik karena dapat meningkatkan level sistemik imunoglobulin G, sistemik sekretori hidung A, di mana contohnya adalah efikasi intranasal termasuk yang melawan virus influenza A dan virus influenza B. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari nasal drug delivery system. Yang pertama, kelebihannya adalah metabolisme first aspect dihindari, kemudian meningkatkan kepatuhan pasien karena mudah digunakan tanpa bantuan medis lainnya, kemudian terhindar dari degradasi obat yang diamati pada saluran pencernaan. Bioavailabilitas molekul obat dapat ditingkatkan melalui hidung dengan penambahan penyerapan. Kemudian penyerapan obat melalui rute ini cepat sehingga omset aksi penyerapan lebih dapat dicapai. Kemudian ketersediaan hayati hidung untuk molekul obat kecil adalah baik, nyaman digunakan, kemudian senyawa polar yang menunjukkan penyerapan oral yang buruk. Dilanjutkan dengan kekurangan nasal delivery drug system. Yang pertama, rongga hidung mempunyai luas permukaan penyerapan yang lebih kecil, kemudian kemungkinan iritasi dapat terjadi pada rute ini. Setelah itu, konstituen dapat menyebabkan efek samping lokal dan kerusakan silia mukosa hidung. Lalu, jika teknik pemberian kurang tepat, menyebabkan bentuk sediaan akan hilang. Surfaktan tertentu yang digunakan di sistem ini dapat melarutkan membran dalam konsentrasi tinggi. Senyawa dengan berat molekul yang besar tidak dapat dikirim melalui rute ini. Kemudian mekanisme absorpsi nasal drug delivery. Yang pertama melibatkan rute transportasi berair, disebut juga rute paraseluler. Mekanisme ini melibatkan rute yang lambat dan pasif. Ada korelasi log-log terbalik antara penyerapan intraseluler dengan berat molekul senyawa yang larut dan ketersediaan hayati yang buruk diamati dengan berat molekul lebih dari 1000 Dalton. Kemudian melibatkan pengangkutan melalui rute lipoid yang dikenal sebagai proses transseluler dan bertanggung jawab
untuk pengangkutan obat lipofilik. Contohnya pada kitosan yang dapat membuka persimpangan ketat antara sel epitel untuk memfasilitasi transportasi obat. Selanjutnya, beberapa aplikasi produk dari nasal drug delivery system. Yang pertama adalah nasal powder, yang kedua adalah liposom, yang ketiga ada microsphere. Nasal powder keuntungannya dari bentuk bubuk hidung adalah tidak ada stabilitas superior dan pengawet dari formulasi. Yang kedua, liposom adalah physical phospholipid yang disusun oleh bilayer yang menutup satu atau lebih kompartemen berair. Dalam kompartemen ini, obat dapat terperangkap atau diabsorpsi. Kemudian microsphere memiliki peran penting dalam pemberian obat hidung dengan meningkatkan penyerapan pelepasan berkelanjutan dan juga memiliki kepentingan besar karena melindungi obat dari degradasi enzimatik. Demikianlah penjelasan untuk hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk penonton sekalian dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.